Selamat pagi, saya Michael Agira Pramudiananta, NIM 21G10124 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika mengenai filsafat cinta. Nomor 1, bagaimana manusia mencintai? Apa itu cinta nyata atau cinta semu, itu bagaimana? Jadi jawaban saya, perasaan yang dipanggil cinta dapat dilihat bukan hanya dari manusia, tetapi juga terdapat pada binatang-binatang dengan pasangan dan anak mereka. Kita dapat meliputi ketertarikan, kepercayaan, kesetiaan, pengorbanan, kemesraan, kedekatan, dan ada teamwork, brotherhood itu ya, dan lain-lain. Contohnya cinta filia terutama dapat dilihat pada banyak kasus di mana kelompok bekerja sama dan hidup bersama-sama. Kita makhluk sosial. Dengan yang terkuat, orang tua kita melindungi anak-anak mereka. Simbiosis juga bisa dibilang suatu bentuk cinta, dengan contoh simbiosis antara kodok dengan laba-laba tarantula. Tarantula terkadang dapat dilihat bersama dengan katak, di mana mereka saling melindungi satu sama lain. Di mana tarantula tidak bisa membuat sarang laba-laba seperti laba-laba normal di rumah kita, ya, tetapi handal dalam memburu binatang darat. Dan katak yang lemah akan predator darat, tetapi mereka efektif dalam memangsa binatang yang terbang. Jadi terkadang bisa dilihat tarantula membiarkan suatu katak untuk melindungi sarang anak mereka agar terlindungi. Nah, di sini bisa dilihat ada terbentuk kepercayaan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Cinta menurut Paus Benedictus terbagi menjadi 3, eros, philia, dan agape. Philia tadi itu tidak harus berhubungan darah, karena definisi family yang berasal dari familia dapat diartikan juga familiar, yaitu kenal. Ya, jadi rekan perjuangan, teman dekat, peliharaan kita, dan keluarga kita itu kenapa kita mencintai mereka, karena kita kenal kan satu sama lain. Dimana cinta eros itu adalah cinta yang membara, yang seperti pada penjelasan Jainism, mencintai demi diri kita sendiri. Jadi cinta itu tercipta saat ada relasi, dan cinta itu akan membentuk its own form, bentuknya sendiri. Saat cinta yang mature, yang dewasa, itu saat adanya yang dibilang Pak Greg tadi, sebuah chemistry, ada kerjasama yang harus terbangun terlebih dahulu, ya, dan itu harus ada investasinya dalam waktu tertentu dan tidak secara instan. Pertanyaan kedua itu, apakah itu mencintai? Apakah suatu rasa, sentuhan, kepercayaan, dan seterusnya? Jawaban saya, cinta merupakan kasih antara entitas yang telah mengenal satu sama lain, dan cinta dibangun dalam waktu tertentu. Dalam buku Nietzsche lagi yang berjudul Beyond Good and Evil yang diterbitkan pada tahun 1886, dikatakan, bukan cintanya yang kurang, tetapi kurangnya rasa pertemanan yang akan membawakan pernikahan yang tidak bahagia. Manusia dapat mencintai pada pandangan pertama, ya, karena apa yang di depan mata mereka itu sesuai dengan keharapan mereka, sesuai dengan impian mereka. Tetapi lahirnya cinta yang nyata, lahirnya cinta yang mencintai, yaitu saat relasi dan kebahagiaan sesama telah terbangun, dan pihak satu dengan yang lain saling mempercayai dan setelah saling mengenal. Pertanyaan ketiga itu adalah, apakah faktor untuk mencintai secara tulus? Jawaban saya, mencintai secara tulus adalah untuk dapat memaafkan. Itu untuk menyadari kesalahan dan untuk dapat memperbaiki. Mencintai secara tulus itu seperti yang mulia Dalai Lama katakan, ninja itu compassion. Jadi kasih sayang itu memelihara. Kita memiliki hati yang lembut pada yang kita kasih, kita mengampuni, dan kita menerima dengan hati yang hangat. Pertanyaan keempat adalah, halangan apa yang mampu membuat manusia tidak dapat mencintai? Ya, jadi ada pepatah mengatakan bahwa untuk mencintai sesuatu, Anda harus mencintai diri Anda sendiri dahulu. Mencintai diri sendiri dalam konteks ini adalah menikmati kehidupan kita untuk menjadi bahagia. Menurut Davis Black, manusia tak mampu mencintai bila mereka sedang stres, takut, dan ada trauma.
jadi psikologisnya tidak stabil. Bila tidak mau menyintai diri sendiri kita tidak bisa mencintai. Maka dari itu suatu kepercayaan dan rasa kenyamanan saat menjalani hidup itu sangatlah penting dan merupakan awal dari dapat terbentuknya rasa cinta. Saya juga membaca dari buku teman saya, itu tertulis di mana Tuhan mencintai kamu dan di sana kamu akan mencintai dirimu. Dan untuk kamu dapat mencintai seseorang, kamu perlu mencintai orang-orang sekitarmu dan terutama dirimu sendiri tadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.